Berikutnya yaitu persamaan garis lurus di dalam ruang dimensi 3. Misalkan di sini ada garis lurus, kita beri nama garis L. Garis L ini itu melewati titik P0 ya. Jadi garis L ini melewati titik P0. Bagaimana sekarang kita menentukan persamaan garis lurus? Kalau persamaan bidang, kita perlu yang namanya vektor normal dan titik tetap. Untuk persamaan garis lurus, nanti yang kita perlukan adalah vektor arah dari garis tadi dan titik tetap, ya. Jadi di sini itu kita perlu, ya, kita perlu ini nanti yang kita perlukan adalah vektor arah garis dan kita perlu titik tetap. Jadi Anda harus bisa membedakan menentukan persamaan garis lurus dan menentukan persamaan bidang, ya. Sekarang kita kembali ke ilustrasi ini. Nah, di sini ada garis L melewati titik P0. Melewati titik P0. Ini koordinatnya x0, y0, z0. Nah, ini yang namanya titik tetap. Jadi diketahui ada garis melewati suatu titik. P0 ini dijadikan sebagai titik tetap. Kemudian ada vektor V. Ini garis L ini itu sejajar dengan vektor V, di mana vektor V-nya ini komponennya A, B, C. Nah, sekarang kalau sudah untuk menentukan persamaan garis L-nya, kita perlu mengambil sebarang titik pada garis L tersebut, ya. Jadi sebarang titik L, misal kita simbolkan titik P, koordinatnya x, y, z. Karena ini sebarang, jadi harus berlaku secara umum. Suatu garis itu kan terdiri dari banyak sekali titik, ya. Terdiri banyak titik, sehingga kita mengambil sebarang, kita simbolkan P, koordinatnya kita tulis secara umum x, y, z. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita tentukan ini untuk mendapatkan persamaan garisnya, kita perlu bantuan vektor bidang, vektor posisi, ya. Ini adalah vektor posisi. Di sini ada R0, vektor R0 ini adalah vektor posisi dari titik P0. Vektor R ini vektor posisi dari titik P. Masih ingat vektor posisi? Vektor yang terbentuk dari titik pusat koordinat menuju ke satu titik tertentu, ya. Jadi di sini ada R0, vektor R0 ini vektor posisi titik P0. Sedangkan vektor R itu vektor posisi dari titik P. Nah,
Sekarang yang perlu kita perhatikan, karena yang kita perlukan adalah vektor arah dari garis L. Titik tetapnya tadi sudah kita tahu, yaitu titik P0. Sekarang kita tentukan vektor arah garisnya. Nah, vektor arah garisnya di sini adalah vektor V, karena ini sejajar dengan garis L. Jadi garis L nih dari yang ini tadi. Nah, ini dari sini ya, kita akan punya ada suatu garis yang tegak lurus terhadap suatu vektor, maka vektor di dalam garis tersebut, jadi ini kita garis L ini diwakili oleh vektor P0P ya. Ini berakibat vektor P0P itu sejajar dengan vektor V, maka akibatnya adalah vektor P0P itu sama dengan T dikali vektor V untuk T anggota dari bilangan real ya. Jadi jika ada dua vektor sejajar atau berhimpit, maka bisa kita tulis seperti ini, merupakan perkalian dari suatu skalar terhadap vektor yang satunya. Kalau berhimpit otomatis ya T-nya berarti 1 ya. Nah, dari sini nanti akan kita cari persamaan garisnya ya. Nah, ini kita jabarkan dari sini. T ini suatu skalar. Sekarang kita ke titik P0, mana tadi? Ini sebagai titik tetapnya. Ini titik tetap. Sudah ada titik tetap, vektor arah garisnya ini, yang ini vektor arahnya. Ini vektor arah garis, atau kadang ada yang menyebut arah gitu aja. Nah, karena kita sudah punya, sekarang kita tinggal jabarkan. Jadi dari vektor P0P sama dengan T dikali vektor V. Nah, P0P ini kita bisa cari dari vektor posisinya. Vektor posisinya berarti di sini vektor R dikurangi vektor R0 sama dengan T dikali vektor V. Nah, vektor R ini karena dia vektor posisi dari titik P, maka isinya itu ya vektor yang komponennya X, Y, Z. Yang vektor R0 berarti ya komponennya X0, Y0, Z0 sesuai dengan titiknya tadi. T dikali A, B, C. Ini
Nah, kalau sudah, sekarang kita punya persamaan garis. Ada dua bentuk persamaan, jadi dari persamaan pada baris keempat ini nanti akan ada dua bentuk persamaan garis. Dari sini ini kita pecah jadi dua. Bentuk yang pertama itu adalah X dikurangi X0 sama dengan T kali A, sehingga X nya itu sama dengan X0 ditambah T dikali A kemudian nanti juga kita punya dengan cara yang sama itu dari sini Y dikurangi Y0 sama dengan T kali B, berarti Y nya sama dengan Y0 ditambah T kali B, Z dikurangi Z0 sama dengan T kali C, berarti Z nya sama dengan Z0 ditambah T kali C. Nah, jadi persamaan yang kita tulis X sama dengan X0 ditambah T kali A, ini harus ditulis tiga-tiganya. Y0 ditambah T kali B, Z sama dengan Z0 ditambah T kali C. Bentuk yang ini itu namanya persamaan parametrik, ya, yang ini namanya, ini disebut persamaan parametrik karena memuat parameter T, atau ada yang menyebutnya kanonik juga. Dari garis L. Kemudian jika kita hilangkan, jadi dari sini kita hilangkan T nya atau parameternya. Jadi jika T dihilangkan, maka akan terbentuk persamaan simetrik tanpa T atau tanpa parameter. Ini sudah disepakati bentuknya seperti ini. X dikurangi X0 per A sama dengan Y dikurangi Y0 per B sama dengan Z dikurangi Z0 per C. Yang ini namanya persamaan simetrik, ya. Ini namanya persamaan simetrik dari garis L. Jadi dua bentuk ini itu sama saja, bisa dibentuk dalam bentuk ada parameter T-nya, bisa tanpa parameter. Tapi ini bendanya sama, yaitu sama-sama garis L tadi. Ingat, yang perlu Anda perhatikan adalah dari dua bentuk ini, itu X0, Y0, Z0, ya, yang di sini ini koefisiennya 1. Maksud saya X, Y, Z nya koefisiennya 1, bentuk umumnya ini loh. X0, Y0, Z0 nya ini merupakan koordinat titik tetap. Sedangkan A, B, C yang ada di sini juga sama ini adalah komponen dari vektor arah garis, ya. Itu. Karena kita untuk menyusun persamaan garis itu perlu dua tadi. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik P 2,1 negatif 1,3
dan titik H 4,3,6. Nah, jika ada dua titik seperti ini, Anda tentukan salah satu sebagai titik tetapnya, sedangkan titik yang lain kita gunakan untuk mencari vektor arah garisnya. Boleh Anda gambar ilustrasi seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Berarti kalau P sebagai titik tetap, dia menggantikan posisinya P0. Kalau H sebagai titik tetapnya, nanti H yang menggantikan posisi titik P0 ya. Nah, ini tidak harus apakah P selalu jadi titik tetap, tidak harus. Jadi boleh salah satu aja. Sekarang misal kita pilih titik P sebagai titik tetap. Nah, dari sini berarti kan ini X0 nya, ini Y0, jadi X0 nya 2. Ini dari sini kan berarti X0 nya sama dengan 2, Y0 nya sama dengan negatif 1, dan Z0 nya sama dengan 3. Selanjutnya untuk vektor arah garis, vektor arah garisnya ini ditentukan oleh vektor yang searah dengan, karena kita memilihnya tadi titik P sebagai titik tetap, itu dengan vektor PH. Kalau kita memilih titik H sebagai titik tetap, maka ini vektornya vektor HP ya. Jadi di sini vektor V-nya sama dengan ini. Loh Bu, kok tidak dikalikan dengan T? Boleh, nanti T itu bisa kita langsung masukkan ke sini ya. Karena di sini tidak ditentukan persamaannya apakah parametrik atau simetrik, Anda boleh memilih salah satu ya. Yang penting kita sekarang sudah punya X0, Y0, dan Z0. Kita perlu A, B, dan C nya, yaitu kita cari dari vektor V ini. Berarti ini 4 dikurangi 2, 3 ditambah 1, 6 dikurangi 3. Ini 2,4,3. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita gunakan. Kalau menggunakan persamaan parametrik, ya berarti X sama dengan X0 nya tadi 2 ditambah T kali A nya. A nya yang mana? A nya kan 2, B nya 4, C nya 3. Berarti 2T, Y sama dengan negatif 1 ditambah 4T, Z sama dengan 3 ditambah 3T. Atau kalau persamaan simetriknya, X dikurangi 2 per 2 sama dengan Y ditambah 1 per 4 sama dengan Z dikurangi 3 per 3. Jadi ini dua persamaan garis yang sama.
hanya beda bentuknya aja. Jadi satu garis yang sama bentuknya yang berbeda. Itu.